Orang yang memperbaiki kesalahan karena Allah. Dulu saya salah, pandangan sering salah, bicara sering salah, mendengar sering salah. Sekarang saya ingin jadi perempuan yang lebih baik. Itu langsung yang dulu dengan tekad itu, saya pengen jadi perempuan lebih baik dalam pandangan Allah. Yang dulu itu digugurkan oleh Allah. Apapun itu. Wa ajrun azim, dan dengan tekad itu begitu dimulai, langsung pahala diberikan berlipat dari sebelumnya. Kalau ibu sudah berkerudung dipakai itu biasa. Orang yang nggak pernah pakai kerudung pengen pakai kerudung, begitu dicoba karena Allah, itu pahalanya berlipat lebih banyak dibandingkan dengan orang yang biasa pakai kerudung. Itu. Makanya ada yang langsung menerjemahkan dalam tafsirnya al-jannah. Kalau dia wafat dalam perubahannya, digugurkan dosanya, diberikan pahala berlipat, surga menantinya. Innal ladzina yaghudduna aswatahum inda rasulillah ulaik alladzina imtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfirah wa ajrun azim. Baik, saya mau tanya pada ibu sekalian, ketika dua ayat ini turun, kira-kira respon sahabat Abu Bakar dan Umar itu bagaimana? Waktunya tipis, kalau tak tahu katakan Allahu a'lam. Apa-apa. Responnya diungkapkanlah pada ayat ketiga ini. Jadi begitu ayat ini turun, langsung diamalkan ayatnya. Abu Bakar langsung diam tertunduk, Umar langsung merendahkan suaranya dan mengatur selembut mungkin. Berpaling dari sesuatu yang kurang baik kepada yang baik, itu bahasa Arab disebut dengan ghadda ya ghaddu, ghaddun. Ghain ba. Gha. Coba gha. Ba. Ba. Gha. Ba. Gha gha. Ba. Gha gha ba. Nanti lain waktu kalau ada waktu belajar tajwid. Tajwid itu enak kalau kita paham ya isinya. Ibu tadi ngaji apa dengan Ustaz Adi? Ghaddah. Dah, balik lagi sini. Memalingkan dari yang kurang baik pada yang baik, ghaddun. Misal, ini keluar ada iklan gak bagus. Ibu buka handphone pengen lihat ceramah, ada iklan gak bagus. Maka pandangannya dipalingkan dari yang gak baik itu. Pandangan disebut basar, memalingkan dari yang tidak baik pada yang baik, ghaddul basar. Jelas? Nah, misalnya Quran surah ke-24 ayat 31 untuk perempuan. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Ghaddul basar. Kalau memalingkan kata-kata kurang baik jadi baik. Keras jadi lembut. Kosakata kurang baik jadi baik. Itu namanya ghaddul aswat, ghaddus saut. Jelas? Maka turun di ayat ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika turun ayat 1, ayat 2, itu seketika apa? Beliau langsung mengamalkan ayatnya karena ketaatan pada Allah dan Rasul. Itu niatnya. Oh, tolong catat ini ya Bu ya. Jadi berubah jadi baik itu bukan karena dituntut baik, bukan. Karena Allah perintahkan. Ibu pakai kerudung pun, pakai jilbab pun, bukan karena ingin terlihat tampil lebih bagus, bukan. Karena Allah perintahkan. Kalau nggak diperintahkan, saya akan lakukan. Kalau ada orang yang seperti itu langsung dipuji. Pertama, perhatikan pujian Allah dalam Al-Quran. Itulah orang yang lulus ujian takwa dalam jiwanya. Jadi ujian itu tidak harus datang lewat kebaikan, kadang-kadang lewat kesalahan. Jelas?
Abu Bakar, Umar diuji oleh Allah, diizinkan terjadi. Kan kalau Allah nggak izinkan nggak mungkin terjadi. Untuk apa? Pelajaran besarnya bukan untuk menyimpulkan Abu Bakar salah nih, Umar salah nih. Tidak, itu salah kesimpulan. Untuk menunjukkan ketika itu terjadi, responnya apa? Langsung berubah mengikuti petunjuk Allah. Turun ayat ketiga. Itulah orang yang lulus ujian, petanda hatinya bersih, jiwa takwanya muncul. Ini langsung pujian Allah yang diberikan pada Abu Bakar dan Umar. Makanya kalau ada orang mengaku Islam mencela sahabat Nabi seperti Abu Bakar dan Umar, itu langsung bertentangan dengan keterangan dan ayat Quran yang Allah turunkan. Nih. Terus hukum lanjut ya. Apa hukum dasarnya? Ambil suasana kita sekarang. Dari peristiwa itu, kalau ada Allah mengarahkan hukum pada kita, lalu kita praktekkan karena Allah. Misal, la yasar qaumin qaum, ya ayyuhalladzina amanu, nanti ada ayat setelahnya, la yasar qaumin qaum, jangan saling mencela. Ibu berlatih menata lisan untuk tidak mencela karena menaati hukum Allah. Itu langsung masuk pada golongan ini. Itulah orang yang bersih hatinya dan baik takwanya. Begitu mau mencela, la yasfar. Tangan mau bikin status, tahan. La yasfar. Karena Allah, bukan karena yang lain. Jelas? Ibu menaati suami, diikatnya dengan kata qonitat. Qonitat itu menaati karena Allah pada yang baik-baik. Taatnya itu bukan karena suaminya, karena Allah perintahkan, tapi pada yang baiknya. Jadi kalau suami minta pada yang tak baik, boleh menolak dengan cara yang lembut, yang halus. Itu pun bagian dari ketaatan pada Allah. Misal, mah nanti aku ada family gathering dengan teman-teman dan mereka kayaknya nggak biasa lihat yang berjilbab. Mama lepas dulu ya sebentar, nanti habis itu pakai lagi. Karena di titik itu keinginannya bertentangan dengan keinginan Allah, maka dahulukan keinginan Allah, tapi dijawab dengan cara yang lembut. Pa, bukannya nggak mau taat sama papa, khawatirnya gini, ketika mama lepas, ini yang sudah diwasiatkan oleh mama sebelumnya, dididik, dijaga, tiba-tiba misal mama meninggal dalam keadaan sedang lepas jilbab, gimana di hadapan Allah? Oh ya udah, pakai aja deh, mudah-mudahan ada hidayah buat mereka misalkan. Nah, itu melembutkan hati, nggak apa-apa dengan cara demikian, ya. Tapi jangan sampai diungkapkan dengan cara juga yang bisa menyinggung juga, dengan cara yang tidak baik. Apa? Papa masih beriman? Nama aja iman, kelakuan, nah itu nggak boleh. Ya. Teruskan, lahum maghfirah, maka seketika yang salahnya diampuni. Tadi salah kan? Ayat 1-2 kan meluruskan kesalahan kan? Lalu setelah itu ayat 3 turun untuk menyanjung, memperbaiki kesalahan, langsung diam, langsung melembutkan. Maka yang salah tadi langsung digugurkan oleh Allah. Lahum maghfirah, dosanya dihapus, salahnya dihapus. Hukum besarnya, orang yang memperbaiki kesalahan karena Allah. Dulu saya salah, pandangan sering salah, bicara sering salah, mendengar sering salah. Sekarang saya ingin jadi perempuan yang lebih baik. Itu langsung yang dulu dengan tekad itu, saya pengen jadi perempuan lebih baik dalam pandangan Allah. Yang dulu itu digugurkan oleh Allah. Apapun itu. Wa ajrun azim, dan dengan tekad itu begitu dimulai, langsung pahala diberikan berlipat dari sebelumnya. Kalau ibu sudah berkerudung dipakai itu biasa. Orang yang nggak pernah pakai kerudung, pengen pakai kerudung, begitu dicoba karena Allah, itu pahalanya berlipat lebih banyak dibandingkan dengan orang yang biasa pakai kerudung. Itu. Makanya ada yang langsung menerjemahkan dalam tafsirnya al-jannah. Kalau dia wafat dalam perubahannya, digugurkan dosanya, diberikan pahala berlipat, surga menantinya. Gitu. Masya Allah ya, ada yang mu'alaf, ada yang juga sudah lama muslim, terus berubah, latar belakangnya pengen lebih baik dan sebagainya. Itu yang dulunya gugur. Makanya kalau ada orang berubah jadi baik, cerita lamanya itu jadi hikmah, bukan jadi gibah. Umar kan dulu sebelum Islam kurang baik kan, tapi kalau diungkit itu jadi hikmah, bukan gibah. Ada orang hijrah jadi baik, dulu pernah preman, terus tiba-tiba jadi baik, berubah, bahkan jadi ustadz ngajar. Yang kisah dulunya bahkan diungkap untuk jadi hikmah. Itu dahsyatnya karunia Allah itu. Tapi itu tak mudah, kita harus melewati dulu gejolak dalam jiwa,
terus diuji dulu di samping. Biasa nggak ngaji, sekarang ngaji. Dipanggilkan solihah, nama Lilis dipanggilnya solihah kan, misalkan. Kadang-kadang gitu. Saya masih Lilis, sama seperti yang dulu gitu kan. Biasa aja. Jelas? Kalau lewat itu terjadi perubahan, dipertahankan sampai wafat, ajrun azim, pahala melimpah dan menanti kita dalam kebaikan. Ayat 3. 4. Ayat 3 itu tentang pahala bagi orang yang berubah lebih baik. Ya, bahasa singkatnya sering disebut hijrah-hijrah gitu kan. Jadi kalau kita berusaha berubah menjadi lebih baik, siapapun kita, ya, satu yang dulu jadi digugurkan oleh Allah, yang kurang baiknya dihilangkan, nanti dikenalnya akan yang baik-baik saja. Jelas? Ya. Ini tolong catat kalimat ini ya. Kalau Anda sudah di posisi menjadi lebih baik, abaikan provokasi setan yang sering membuat kita mengungkit masa lalu. Abaikan. Karena Allah sudah menutupnya. Tapi setan suka mengganggu, datang kadang, kamu dulu begini, dosamu belum tentu diampuni. Tidak, statementnya sudah jelas, lahum maghfiratun wa ajrun azim. Jangan ungkit masa lalu ketika masa depan sudah terbuka. Ya. Dan kalau sudah tahu masa depan lebih baik, jangan menjadi pribadi yang masa gitu. Masa bodoh. Masa iya sih? Teruskan. Lahum maghfirah, maka seketika yang salahnya diampuni. Tadi salah kan? Ayat 1-2 kan meluruskan kesalahan kan? Lalu setelah itu ayat 3 turun untuk menyanjung, memperbaiki kesalahan, langsung diam, langsung melembutkan. Maka yang salah tadi langsung digugurkan oleh Allah. Lahum maghfirah, dosanya dihapus, salahnya dihapus. Hukum besarnya, orang yang memperbaiki kesalahan karena Allah, dulu saya salah, pandangan sering salah, bicara sering salah, mendengar sering salah, sekarang saya ingin jadi perempuan yang lebih baik. Itu langsung yang dulu dengan tekad itu, saya pengen jadi perempuan lebih baik dalam pandangan Allah. Yang dulu itu digugurkan oleh Allah. Apapun itu. Wa ajrun azim, dan dengan tekad itu begitu dimulai, langsung pahala diberikan berlipat dari sebelumnya. Kalau ibu sudah berkerudung dipakai itu biasa. Orang yang nggak pernah pakai kerudung, pengen pakai kerudung, begitu dicoba karena Allah, itu pahalanya berlipat lebih banyak dibandingkan dengan orang yang biasa pakai kerudung. Itu. Makanya ada yang langsung menerjemahkan dalam tafsirnya al-jannah. Kalau dia wafat dalam perubahannya, digugurkan dosanya, diberikan pahala berlipat, surga menantinya. Itu. Masya Allah ya, ada yang mu'alaf, ada yang juga sudah lama muslim terus berubah, latar belakangnya pengen lebih baik dan sebagainya. Itu yang dulunya gugur. Makanya kalau ada orang berubah jadi baik, cerita lamanya itu jadi hikmah, bukan jadi gibah. Umar kan dulu sebelum Islam kurang baik kan, tapi kalau diungkit itu jadi hikmah, bukan gibah. Ada orang hijrah jadi baik, dulu pernah preman, terus tiba-tiba jadi baik, berubah, bahkan jadi ustadz, ngajar. Yang kisah dulunya bahkan diungkap untuk jadi hikmah. Itu dahsyatnya karunia Allah itu. Tapi itu tak mudah, kita harus melewati dulu gejolak dalam jiwa, terus diuji dulu di samping. Biasa nggak ngaji, sekarang ngaji. Dipanggilkan solihah, nama Lilis dipanggilnya solihah kan, misalkan. Kadang-kadang gitu. Saya masih Lilis, sama seperti yang dulu gitu kan. Biasa aja. Jelas? Kalau lewat itu terjadi perubahan, dipertahankan sampai wafat, ajrun azim, pahala melimpah dan menanti kita dalam kebaikan. Ayat 3. 4. Ayat 3 itu tentang pahala bagi orang yang berubah lebih baik. Ya, bahasa singkatnya sering disebut hijrah-hijrah gitu kan. Jadi kalau kita berusaha berubah menjadi lebih baik, siapapun kita, ya, satu yang dulu jadi digugurkan oleh Allah, yang kurang baiknya dihilangkan, nanti dikenalnya akan yang baik-baik saja. Jelas? Ya. Ini tolong catat kalimat ini ya.
Kalau Anda sudah di posisi menjadi lebih baik, abaikan provokasi setan yang sering membuat kita mengungkit masa lalu. Abaikan. Karena Allah sudah menutupnya. Tapi setan suka mengganggu, datang kadang, kamu dulu begini, dosamu belum tentu diampuni. Tidak, statementnya sudah jelas, lahum maghfiratun wa ajrun azim. Jangan ungkit masa lalu ketika masa depan sudah terbuka. Ya. Dan kalau sudah tahu masa depan lebih baik, jangan menjadi pribadi yang masa gitu, masa bodoh, masa iya sih.